Hai, kenalin, kami dari kelompok 4 yang beranggota 4 mahasiswa. Ada Aura Olivia Astrid, Hiska Kartika Dwi Putri, Hauranes Matulula, dan juga Marata Rahmaliana. Sebelumnya, kami sudah mewawancarai Idan sebagai entrepreneur, dan ini cuplikan videonya. Boleh diceritain, Bu, profil diri Ibu dari nama, usia, riwayat pendidikan, dan juga tempat tinggal? Perkenalkan, di sini saya Bidan Aan Rika Astriani. Usia sekarang 47 tahun. Kemudian riwayat pendidikan untuk pendidikan bidannya dulu diawali dengan pendidikan D1. Jadi pendidikan D1 selama 1 tahun. Awalnya dari SPK sebelumnya ya, karena zaman dulu tuh nggak ada yang langsung ke D1 kecuali dari SPK. Lanjut ke D1 selama 1 tahun, kemudian lulus, bekerja kurang lebih berapa tahun ya, 5 tahun. Kemudian lanjut ke D3 dulu, D3-nya di Poltekkes Bandung. Lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan lagi ke jenjang S1 baru kemarin tahun 2022 di Raja Wali. Kemudian dilanjutkan lagi ke profesi selama 1 tahun. Tempat tinggal sekarang dari awal dulu praktek sampai saat ini masih tetap di Kampung Tiis Dingin, RT 1 RW 9, Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Sejak kapan Ibu membuka praktik bidan mandiri ini dan bagaimana proses awal perintisannya, termasuk perizinan dan juga modal? Awal pertama membuka praktek mandiri ini setelah lulus D1. Kemudian kan dulu mah belum ada STR ya dari D1, jadi langsung bisa mengajukan untuk permohonan praktek mandiri awalnya ke puskesmas, kemudian ke RT RW desa, kemudian ke puskesmas. Dari puskesmas dilakukan wawancara, penilaian, dan evaluasi tempat prakteknya gitu ya. Terus kemudian ke kabupaten, ke dinas kesehatan. Nah, dari dinas kesehatan baru diterbitkan izin untuk praktek. Modal awal praktek dulu, mulai praktek itu masih yang penting dulu yang penting ada fasilitas tempat praktek, kemudian ada tempat tidur, ruang periksa, terus obat-obatan yang kayak vitamin untuk ibu hamil, kayak gitu aja untuk modal awalnya. Apa yang menjadi motivasi atau alasan utama Ibu untuk mendirikan praktik bidan mandiri? Motivasi awalnya karena kan zaman dulu itu masih tenaga kesehatan masih kurang ya di daerah sini. Kemudian kebetulan saya pribadi bersekolah melanjutkan ke pendidikan bidan, jadi tertarik untuk membuka praktek mandiri karena di sini yaitu tadi masih kurang tenaga kesehatannya, dan ingin membantu ibu-ibu yang melahirkan itu sama nakes, bukan sama paraji lagi. Bagaimana perkembangan praktik ini dari awal berdiri hingga sekarang? Perkembangan praktek ini ya lumayan lah ya. Karena setelah saya membuka praktek ini ternyata banyak juga ya bidan-bidan yang lain yang sama mendirikan praktek mandiri juga. Jadi ya lumayan sih berkembang gitu ya.
mulai dari pasien, terus di kepercayaan masyarakat juga ke kita gitu, mulai terus bertambah gitu ya. Bagaimana strategi Ibu dalam mengelola pelayanan, keuangan, dan juga promosi praktik pada bidan mandiri? Promosi pada awalnya mungkin kita bekerja sama ya dengan Paraji, kemudian dengan kader-kader di sekitar desa sini untuk membawa gitu ya ibu-ibu hamil, ibu bersalin untuk dibawa ke kita gitu. Kemudian kalau untuk saat ini promosinya kan lain ya. Kalau sekarang tuh selain makin banyaknya bidan-bidan yang lain, terus klinik. Jadi untuk promosinya zaman sekarang sama dulu beda. Kalau dulu mah mungkin bisa dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan harus udah era digital ya. Jadi promosinya biasanya melalui media sosial gitu. Apakah Ibu bekerja sama dengan pihak lain seperti apotek, klinik, atau laboratorium? Dan bagaimana bentuk kerjasamanya? Paling kalau untuk klinik biasanya kalau untuk klinik itu kita kalau ada pasien-pasien umum gitu ya, pasien-pasien dengan penyakit umum, karena kalau di daerah itu semua pasti datang ke kita, mau itu ibu hamil, mau itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak gitu ya. Jadi untuk yang pasien-pasien umum kita arahkan ke klinik yang lain. Bagaimana cara Ibu menghadapi persaingan dengan tenaga kesehatan atau fasilitas lain di sekitar? Pesaing karena banyak bidan-bidan yang lain gitu. Jadi kita nggak merasa bersaing ya, karena kita kerjasama gitu. Jadi kalau bersaing itu nanti kayak gimana gitu ya. Jadi kita kerjasama. Misalkan kalau justru keuntungannya kita punya banyak teman PMB yang lain di sini, kita bisa kalau kita misalnya butuh sesuatu atau minta tolong, jadi bisa kerjasama lah gitu. Menurut Ibu, apa resiko terbesar dalam menjalankan praktik mandiri dan bagaimana Ibu mengelolanya? Resiko terbesar kan kita menjual jasa ya, jasa. Nah, yang kita hadapi itu bukan benda mati. Itu yang kita hadapi itu nyawa gitu ya istilahnya. Nyawa, 2 nyawa ibu dan bayi. Nah, itu resiko kita itu seperti itu. Jadi kita berjuang gitu ya untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Nah, untuk mengelolanya kita suka ikut seminar atau menambah pengetahuan yang kayak workshop, seminar gitu ya. Seperti itu. Jadi kan kalau ilmu medis itu berkembang terus ya, jadi nggak bisa kita pakai teori yang dulu terus gitu. Jadi harus berkembang. Bagaimana Ibu menyikapi kritik atau masukan dari pasien dan juga masyarakat? Kalau kritik dan masukan dari pasien itu kita terima dengan terbuka, dengan lapang dada lah istilahnya. Kalau memang ternyata ada kritiknya itu, jadi kan kita kritik yang membangun lah untuk perbaikan pelayanan kita ke pasien. Berapa jumlah bidan yang membantu Ibu dan bagaimana pembagian tugas di praktik ini? Jumlah tenaga biasanya asisten ada 2, terus tenaga administrasi 1, terus udah segitu. Jadi untuk shiftnya ya pagi sore, kecuali kalau ada yang bersalin 24 jam. Apa dampak positif yang Ibu rasakan dari memiliki praktik mandiri baik secara pribadi maupun bagi masyarakat? Dampak positif ya
Alhamdulillah sih dengan kita punya praktek mandiri ini, selain bisa membantu secara finansial, juga kita ada kepuasan tersendiri lah, bisa menolong, bisa membantu ibu-ibu yang bersalin, kemudian dan alhamdulillah sekarang kan udah tidak ada paraji lah istilahnya ya, karena dengan banyaknya PMB yang lain, jadi semua persalinan itu ditolong oleh nakes. Bagaimana Ibu menyeimbangkan waktu antara menjalankan praktik dan kehidupan pribadi ataupun mengurus keluarga? Jadi untuk mengatur waktunya, kita kan ada jadwal praktek ya. Kalau pagi-pagi itu biasanya dari jam 5.30 karena saya bekerja dari jam 5.30 sampai jam 7 pagi. Terus untuk praktek sore dari jam 4 sampai jam 19. Jadi selain dari situ ya saya tuh bisa gitu ya bersama keluarga, nggak kehilangan waktu gitu, kecuali yang bersalin itu 24 jam. Baik. Menurut Ibu, karakter atau sikap apa yang harus dimiliki bidan agar sukses menjadi wirausahawan di bidang kebidanan? Jadi sifat karakter yang harus dimiliki oleh bidan itu yang pertama ramah, yang kedua kita harus punya rasa empati yang tinggi, kemudian kita harus jujur, terus bisa dipercaya dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita tuh mampu untuk melayani, membantu ibu-ibu yang melahirkan maupun pasien-pasien anak dan ibu yang wanita usia subur lah istilahnya gitu ya. Apa harapan dan pesan Ibu untuk bidan muda yang ingin membuka praktek mandiri di masa depan? Harapan ya, justru sangat berharap sekali jangan sampai bidan-bidan yang baru itu selesai kuliah udah diam-diam saja, nggak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi nggak mau gitu ya, nggak mau bekerja gitu. Jadi diharapkan semua mampu untuk melakukan praktek juga gitu ya, praktek mandiri, karena untuk sekarang, untuk nanti tahun 2030 pada 2000 berapa ya, pendidikan terakhir untuk bidan yang boleh praktek itu harus S1 profesi. Jadi untuk yang sekarang masih di jenjang D3 diharapkan bisa melanjutkan dulu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, supaya nanti kita layak gitu ya bisa membuka praktek mandiri sendiri gitu.